dan tempat, kami silahkan. Nampaknya ada keterlambatan teknis. Kiai Zaki, kami mohon Kiai mic-nya diaktifkan Kiai. Yang di pojok bawah kiri. Pojok bawah kiri Kiai, mic-nya tolong diaktifkan dari HP Kiai. Badannya apa? More. Ya, masih mute itu. Ya, masuk. Masih mute itu Kiai. Diklik aja pakai jari Kiai. Tadi udah masuk. Sebelah kiri bawah Kiai. Tadi udah buka, pencet lagi, dipencet sekali Kiai. Layarnya pencet sekali. Layarnya pencet sekali Kiai, yang ada gambar mic-nya. Speaker mute Kiai. Ada tulisan mute. Ini kan Udah. Mute. Ya sudah. Baik. Betul. Ahlan Kiai, tafadhol Kiai. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyyil amin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang kami cintai dan kami banggakan, para da'i dan da'iyah, dengan bersyukur kehadirat Allah atas rahmat dan karunia-Nya, alhamdulillah kita dapat jumpa pada kesempatan ini untuk membicarakan hal-hal yang penting yang berkaitan dengan dakwah Islamiyah. Saya ingin sampaikan bahwa dakwah kita ini sangat ditunggu oleh kalangan menengah ke atas. Oleh karena itu kita harus siap. Dan untuk ini pengalaman saya dalam hal berdakwah di kalangan menengah ke atas, ya, itu yang paling penting adalah 3 hal dakwah itu. Singkat, padat, menarik. Itu rumusnya. Singkat, padat, menarik. Gak usah bertele-tele. Yang sering kita berbicara bertele-tele. Itu nggak bisa untuk kalangan menengah ke atas. Saya ambil contoh. Bagaimana orang berbicara bertele-tele, mereka mengatakan, sering saya dengar itu, mari bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, kita melaksanakan secara bersama-sama sholat Jumat secara berjamaah. Maaf, itu kalimat terlalu panjang gitu. Ada nggak sholat Jumat sendirian? Kan nggak ada. Nggak usah disebut berjamaah. Mari melaksanakan sholat Jumat, selesai. Nggak pakai panjang-panjang. Nah, itu misalnya ya. Nah, karena itu dalam komunikasi efektif dengan kalangan menengah ke atas, itu saudara-saudara sekalian, kita harus menggunakan komunikasi metode Qur'ani. Apa metode Qur'ani? Kita jumpai yang pertama sekali adalah qaulan layyina.
Kalimat yang lemah lembut. Ya, ini yang penting sekali karena apa? Orang datang menghadiri ceramah, menghadiri khutbah dan lain sebagainya, ingin memperoleh ilmu pengetahuan agama dan ingin memperoleh ketenangan, bukan keresahan. Maka yang kita sampaikan pada mereka adalah kalimat yang lemah lembut, dan itu dipesankan Al-Quran. Ketika Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun diperintahkan menghadap Fir'aun, idhaba ila Fir'auna, pergilah kamu berdua wahai Musa dan Harun kepada Fir'aun. Apa perintahnya? Faqula lahu qawlan layyina. Maka katakanlah kepada Fir'aun itu kalimat yang lemah lembut. La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Boleh jadi dia akan mengambil pelajaran dari kalimat yang lemah lembut itu, atau ia takut pada Tuhan. Jadi di sini kita lihat Nabi Musa sebagai nabi, Nabi Harun juga sebagai nabi dan rasul, suruh datang pada Fir'aun yang jahat, yang zalim, ya, yang diperintahkan dengan kalimat faqula la Musa dan Harun. Nah, ini yang pertama sekali, ya. Kemudian yang kedua adalah qaulan karima. Kalimat-kalimat yang mulia. Ya. Ini komunikasi secara Quran, kalimat yang mulia. Ya. Dan itu kita jumpai dalam kehidupan masyarakat kita, harus menggunakan kalimat-kalimat yang mulia seperti ini. Bukan ya kalimat-kalimat yang menyakiti sesama, atau kalimat-kalimat yang menimbulkan fitnah, atau kalimat-kalimat yang menimbulkan permusuhan. Enggak, kita hindari semua. Justru tegasan di situ adalah qaulan karimah. Maka Rasulullah juga mengingatkan kita, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhirat, kata Nabi, hendaklah dia bicara khairan, yang terbaik. Bicara yang terbaik. Kalau tidak, auliyasmut, kalau enggak, diam. Ini kalimat Nabi untuk kita. Jadi, dikatakan oleh Quran tadi, qaulan karimah, kalimat-kalimat yang mulia. Yang ketiga, dengan kalimat yang disebutkan Al-Quran, qaulan sadida. Ucapan yang benar, lurus, dan jujur. Jadi kita perlu dalam berdakwah itu menggunakan kalimat-kalimat yang jujur, yang lurus, dan tidak boleh terlalu banyak improvisasi sehingga akhirnya kabur pemahamannya. Harus kalimat yang lurus dan jujur. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah dengan qaulan baligh. Kalimat-kalimat yang sangat mendalam sehingga memasuki lubuk hati seorang, dan kalimat itu akan dikenang selamanya. Qaulan baligh. Saya merasakan sendiri banyak dapat qaulan baligh dari kiai-kiai saya di kampung dulu, kiai sepuh, sampai sekarang saya masih ingat. Bahkan wajah kiai itu sampai ingat sampai sekarang. Inilah kalimat-kalimat yang disebut dengan qaulan baligh. Nah, konsep berikutnya ditegaskan adalah qaulan ma'rufah. Kalimat-kalimat yang baik, yang patut, dan pilihan katanya tepat, Ustaz. Qaulan ma'rufah. Jangan sampai ya nggak tepat. Kita tidak cukup asal benar, belum cukup itu, belum cukup. Harus benar dan tepat pilihan katanya. Saya ambil contoh. Ada waktu saya baru selesai ceramah, orang beritahu, Pak Zaki, teman Anda di Pasar Sarjana dulu namanya Abdul Majid, meninggal dunia. Apa jawab saya? Meninggal dunia dikubur. Maaf, saudara, itu kira-kira salah nggak itu? Meninggal dikubur itu kan benar, tapi tidak patut. Apa
Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nampaknya ada kendala teknis dari guru kita Kiai Zaki Mubarak. Sambil kita tunggu apakah mungkin Kiai Zaki Mubarak bisa masuk lagi bergabung bersama kita. Kami harap kepada Kiai. Oh, bisa. Oke. Siap ya? Baik, silakan Kiai, lanjutkan. Fadhil Kiai. Tadi terganggu itunya, internetnya. Baik, saya lanjutkan ya. Jadi kaulan ma'rufah itu adalah kalimat-kalimat yang tepat, pilihan kata yang tepat, sehingga komunikasinya berhasil dengan baik. Saya ambil contoh yang kedua ya, tadi kan yang pertama. Yang kedua, ada acara di suatu tempat di Jakarta Pusat, keluarga yang mengadakan tasyakuran. Anaknya dapat gelar dokter dari luar negeri. Wah, yang hadir banyak sekali. Nah, dipanggillah orang baca doa dari masjid. Yang biasa mimpin doa lagi pulang kampung. Akhirnya yang nggak biasa baca doa, langsung aja dia mimpin itu. Nah, begitu dia baca doa, maaf saudara, yang dibaca itu doa jenazah. Gimana kira-kira itu? Ya, acara tasyakuran, doanya doa jenazah. Ya tuan rumah ngamuk, ya ngerti dia. Nah ini saudara, jadi gambaran-gambaran harus tepat, ya. Ini disebut qaulun ma'rufah. Saya ambil contoh, kalimat takbiran itu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu kalimat yang luhur. Ada tahmid, ada takbir, ada tahlil, ada takdis, sangat luhur. Nah, tapi kalau coba saya kumpulkan 15 orang, sore hari habis sholat asar saya bawa muter itu di kampung-kampung itu, takbiran Allahu Akbar, padahal bukan hari lebaran atau bukan hari tasyrik. Kira-kira gimana itu? Ya, paling orang mulai tanya itu Pak Zaki mulai kapan? Ya, kok karena apa? Bacaan itu tepatnya di waktu lebaran, bukan di hari-hari biasa. Nah, itulah yang disebut qaulun ma'ruf. Ya. Kemudian yang terakhir, ya, selain kalimat-kalimat tadi, ya, kita harus menggunakan kalimat-kalimat yang mudah, tidak sulit. Ya, ini yang kita harus tegaskan. Ya, kalimat-kalimat yang mudah dan tidak sulit, ya, sehingga akan memudahkan para audiens, dan ini sangat penting dalam kehidupan kita, ya, karena kalimat-kalimat yang kami sebutkan tadi, saya ulangi, qaulan layyinah, qaulan karimah, qaulan baligha, qaulan ma'ruf, ya, sehingga disebutkan Al-Qur'an itu, ya, qaulun ma'rufun khairum min shadaqatin yatba'uha adha. Ya, saudara ya, jadi inilah yang mesti kita kembangkan dalam dakwah di kalangan menengah ke atas. Itu saya ulangi, singkat, padat, menarik, dan ambil komunikasi yang efektif dan efisien yang menggunakan metode Qur'ani. Ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, meskipun singkat, tapi mohon maaf saya ini karena mendadak sekali, nggak ada persiapannya yang matang, ya. Mendadak, diberitahu mendadak, ya.
Tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan itu bermanfaat. Sekian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kehilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi